Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Soal bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam serere ini. Tapi ketika adekne bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawabe Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat piro? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Laraku mbek sehatku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 apa? Aku lola jadi gaya sini gelo loro tapi yang gereling Nabi Ayub meriang. Bengelo itu radiko. Wong loro lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramot. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Dah kiri enggak jadi nopo. Itu parah nih, parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud untuk jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak negara Yaman. Sabak nu nak saniki dari putih Yaman. Yaman nu sing saniki nu riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Ya. Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggirannya Ka'bah, sisi Ka'bah, harus yang daerahnya rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila tapi sebagian pendapatnya. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba'u tias mingkuli syai'u walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai napa? 7. Saking supaya arat hingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan Gus ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe gorok tak ora kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikon kirim surat. Iki teron yang sinten Bilqis, ratune jenenge napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni napa? Terus kira esbok kaya no surat saat ditompo, semua tawalaan pangsur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau tak niki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis mau memutuskan apa, tapi yang jelas kita ini orang kuat, siap perang.
Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sarif Hidayah itu mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Nah, akhirnya untuk wali kan tadi itu. Engko ceritane model Nabi Sulaiman gara-gara anak dona Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik ku Nabi ya ditutuali sama lebar menang ya terus napa? Ya, riyen terang enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini ulama di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar kamu harus Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Masih ngomong di luar Raden Fata lagi. Gue sangka melet tapi ono bener. Nah, nek kula niku termasuk setengah wali teh setengah wong syariat. Artinya nak wae bayar pajak ya kula bayar pajak. Tapi kula sebagai wong sing marang pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Jadi ku presiden ya bupati. Atasan kula ya tak anggap ya pangeran. Cuma pangeran di sunah ning dunya ana bupati ana presiden. Nah, kalau ngerasa di atasan repot. Kenapa? Walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa nopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe nopo konblok 7 parsah nopo 9 parsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dene dibena nguyah ning kono, dibena ngising ning cuma pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Muhammad kawin karo gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere lagi ya. Saya mas rongga ambek peralatan alat salat gegere lagi ya. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Areng patutane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas cek tak angkut tuh piye ning kene diguyok. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atuni bulani bimal, sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku itu suka uang. Mas-mas tuh neng dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Jika lu buka emas tak nggo. Mungkin gue emas tuh cek temen. Bal antum bihadiyatikum apa? Dan ini ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Ini sambil ini. Nah jadi kan gitu toh. Kita ada pengalaman jinan cara nganggo duit di bangku loh. Mereka alasannya jinan ngekek duit gue ben sebundi jadi ben tambah ke atas. Jinan pek mawon kersane duit jinan tambah ke atas betul pakai nopo. Kesuwen nak di tompo pulau terus lo dongakno tambah kata kesuwen ki dhuwit niki jinan buta malih ketane tambah kata. Wong jenengan sedekah pulau tujuane ben tambah kata. Lah jenengan pulau boten usaha pulau boten nate kok pengen tambah kata.
Tapi ya ora hikmah itu, jadi akhirnya wong eling ape sedekah ning Abu Yazid, Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kuduwe pas tenan. Bukan tambah kata dibalekno. Kan kasusé jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Ya pertama alih ben boten kalong blas ya jenengan. Walhasil ini kalau cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak Jawa darani Imam itu Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu madhur Rasulillah dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman itu Syekh Nawawi Busiri karena dikombinasikan oleh faham sufi kelas A. Faham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini yura sunni yura nopo Sia. Misalnya begini, Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, podo kene jong sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakul ayaku ora apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ke tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal faqru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fiku. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar,
Ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu. Orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen tak seneng kiai. Nah kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama di era kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyina fi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tapi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwadu nyembelih unta sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan itu tidak bervisi ilmiah. Jadi kita bilang kekuatan itu orang atau visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Umpama pulau tukang sulap. Jam salabim terus suga, lalu kan pindiru piye. Lah Sulaiman itu jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan.
Orang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara. Orang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan windine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune jadi konfuser. Malah retinya, apa yang juga umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rugen yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah kita. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rugen. Mergo Rugen yo bekal dewe. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yen apa? Nabine yo ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Rugen. Nah itu jenenge Lahrul ilmi, Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu nggih melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamane ngene lho pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak kepengin ya randi hutang sugih. Mau sing mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe iku nyamuk. Pribadi ora penting. Lara oke. Malah napa? Lara. Kalau balik iman. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madheh ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai so kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Emas batangan dikirim. Mungkin kue jaduk sebagai pribadi, tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo itu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kira urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah dan juga. Belawat si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya, ongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa, segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok dua usah keresek. Iya jadi kan butuh duit nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ora kasil ya. Wali sing ijazah. Wah wali ku ora kasil. Masa aku ora wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi pangeran gen Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Penting Nabi kalau Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa?
Mulane berdangannya, walam yudaluhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jadid yang sing salabing, mulia men golek yakek keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora dadi wong. Kiai ini kon tobat dengan Daniel. Ya kadang ngupayu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang buere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis, meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disosio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang tidak. Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudalu bil ilmin, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu sing diekspresikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste yo agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti ku yo napa? Islam. Mboten sing wedok itu dinegasikan secara napa? Islam. Islam bisa bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam. Mergo konsep Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, nggih agamane napa? Entek. Iku hebate termasuk barokah barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titik pitem jempol. Putri jempol do bojone wali akhire malah nek anak turune cari udah tua ning jempol ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan kaya ceng, wakilan nasabe ndok Kanjeng. Kok sahabat tuh ning Mekah ya rabi bareng temantan ning Cina ngene wae. Mulane iku nak dikriminal lho aku ya cocok ngrawani wae kriminal dar. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kancaku lho. Nulung wong wedok sitok sunat Gus, loro ya luwih sunat. Ora ngara loro Gus, entuk sitok nek sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok apa? Empah. Jadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek inten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu luar biasa Nabi. Malah kula tambah suwen nang Nabi Muhammad. Was pokoke jos tenan Nabi ku. Kula tambah bangga. Sampeyan tak warai darane bangga. Ora mau juga maca selawate ra barbar
gak tahu paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaja. Wah, boleh nyelawati Nabi ku kompensasional toh. Dul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang ya berjalukane pirang. Lazidanakum, justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah apa? Baik. Nggih, matur nuwun, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.